bagaimana gelombang anti-Islam di Inggris mulai bangun, dan itu semua diawali dari tindakan sekelompok orang gila ya, sekelompok Islamis. Kalau bilang Islamis, ketika Macron bilang Islamis itu bukan berarti semua orang Islam. Nah, kalau kalian orang Islam mana ngerti yang beginian, namanya disebut Islamis itu, kalau ada ST di belakangnya Islam, IST di belakangnya itu artinya radikalis, orang-orang yang radikal, sekelompok ya. Itu ya seperti Yusuf Kala, ya, Amin Rais, itu termasuk radikal. Itu dalam Islamis itu yang mereka radikal. Habib Rizik, nah itu radikal. Nah, Somad Abdullah si UAS itu ya, Ustadz Tonggos itu, nah itu radikal. Nah, kalau yang Islam yang lain, ya orang-orang yang nggak suka ngebom, yang tidak suka membenci orang lain. Nah, itu orang-orang Islam yang lain, ya. Nah, itu beda kan, kayak Gus Dur. Nah, itu, tapi kan Gus Dur kan bukan Islam masalahnya. Jadi saya sekarang memang di Indonesia agak bingung nih, bedanya Islam dengan Islamis itu bingung. Kalau di Eropa jelas, ya, orang Islam itu, yang di Eropa itu adalah orang-orang Islam yang mau ikut budaya Eropa, ya, yang tidak anti dengan homoseksualitas. Mereka bukan homoseks, tapi tidak anti, ya, beda ya. Mereka tidak anti dengan alkohol. Mereka tidak minum alkohol, tapi tidak anti dengan alkohol. Beda. Nah, itu orang-orang Islam yang di Eropa, orang Islam. Nah, kalau Islamis, ini yang anti dengan orang yang minum alkohol, ya, memandang dengan benci orang-orang homoseksual, memandang dengan benci orang-orang Kristen, merasa dirinya selalu disolimi, dan mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis, violence ya. Anarkis itu apa sih? Anarkis itu loh, itu yang suka rusak-rusak, yang suka teriak-teriak gitu ya, Allah bubar, terus duer gitu kan. Itu namanya anarkis itu. Yang suka pegang-pegang toketnya orang Eropa itu ya, pegang-pegang dinyok-nyok itu yang di kolen itu. Kalau saya ngomong baik-baik kan nggak ngerti Anda. Makanya tadi saya bilang dengan vulgar supaya Anda ngerti. Karena YouTube ini ditonton oleh juga orang-orang seluruh orang Islam dari seluruh kalangan ya. Jadi saya harus ngomongnya dengan jelas, dengan vulgar ya. Nah, di dalam di Eropa ini dibedakan ya, Islam dengan Islamis ya. Nah, ada 20 juta imigran refugee Islam ya. Yang 4.000 ini bikin masalah. Ya, angka 4.000 dari mana? Itu dari data ya, kriminal ini kira-kira 4.000 orang ini ya. Dan ada sekitar 17.000 yang kalau di Prancis sekitar 17.000 kemarin ya di Prancis. Jadi yang dideteksi bermasalah atau diuntit oleh intelijen karena mereka terlibat di dalam Islamis ini. Kalau di Prancis ada sekitar 17.000 ya. Kalau di Jerman tidak disebutkan, namun intelijen di Jerman sangat baik ya. Makanya di Jerman kerusuhan itu biasanya terdeteksi di awal. Ya, kecuali yang spontan ya, kayak waktu tahun baru di Cologne itu kan mereka tidak menduga sama sekali karena baru saja 2015 dan tahun-tahun sebelumnya diadakan penyambutan, jadi mereka nggak menyangka itu terjadi ya. Nah, kemarin kita lihat juga di Australia. Nah, di Austria ya, bukan Australia. Harus ini dasar orang-orang Islam ini bedanya Australia dengan Austria aja nggak ngerti. Australia itu ya, Australia itu sebelahnya Banjarnegara. Kalau Austria sebelah selatannya Pekalongan ya, supaya Anda ngerti. Tahu bedanya ya, Austria sama Australia gitu. Supaya Anda tahu bedanya. Nah, Anda cara sendiri di peta ya. Nah, kalau buminya datar ya nggak ketemu, kalau buminya bulat ketemu ya. Sebelah selatannya Pekalongan ya, Austria. Kalau Australia, sebelah kulonnya Banjarnegara. Kalau buminya datar nggak ketemu, buminya harus bulat, nanti baru ketemu. Ya. Oke, nah hari ini kita untuk membahas tentang Inggris ada bersama dengan kita Pak Andrew Little. Beliau orang Inggris asli. Saya dulu pernah bilang beliau ini orang Scotland. Ini adiknya MI6, tapi beliau kemarin marah-marah sama saya. Siapa bilang saya ini bilang orang Scotland? Nanti biar memperkenalkan diri dulu. Oke, silakan Pak Andrew. Tema kita hari ini adalah punishment
a Muslim Day, hari menghukum Islam. Ini adalah bentuk ekspresi dari gelombang anti-Islam di Inggris ya. Nanti kita akan lihat beberapa video dan beberapa artikel. Namun biarlah Pak Andrew Little memperkenalkan diri terlebih dahulu. Beliau sangat fasih berbahasa Indonesia dan pernah tinggal di Indonesia, dan juga bisa bahasa Thailand ya, atau Burma kalau nggak salah, Burma ya. Oke, nanti biar perkenalan sendiri. Silakan Pak Andrew. Oke, ya, nama saya Pak Andrew. Sekarang tinggal di Berlin di Jerman, tapi lahir di Inggris dan saya banyak mengikuti perkembangan di Inggris. Dulu 17 tahun di Indonesia, tapi sekarang sudah 15 tahun di Jerman. Nah, saya kan juga boleh bilang bagian dari masyarakat Indonesia di Berlin, jadi dapat juga berita-berita dari masyarakat Berlin. Nah, selama sekitar 30 tahun ini, Islam kan juga berkembang. Kata orang pesat di Inggris, pesat juga nggak pesat, tapi ya berkembang dengan juga terjadi berbagai ketegangan di masyarakat. Inggrisnya terkenal dengan apa disebutnya kebijakan multi budaya. Jadi menciptakan suatu bangsa aneka budaya dan beda dengan Prancis. Di Prancis itu negara yang terang-terang sekuler. Agama tidak masuk ke ranah pemerintahan. Titik. Di Inggris, ya kita cincai-cincai. Cincai sini, cincai sana, cincai sana. Ini ketawa. Ini bule Cina ini. Ya, dan hasilnya juga beda. Yang satu hal menarik, ya, yang menarik juga dengan upaya berusaha ya baik-baik terhadap berbagai golongan masyarakat yang semuanya mengidentifikasi sendiri sebagai Muslim, tapi beda-beda. Terciptanya berbagai kantong masyarakat masing-masing. Jadi Birmingham itu sangat kuat Pakistan. Jadi Islamnya Pakistan. London Timur itu sangat kuat Bangladesh. Jadi Muslimnya suku Bengali, keturunan Bangladesh. Ada bagian London lain, semuanya orang Saudi. Dan lain-lain dan seterusnya. Kebetulan Inggris juga London menjadi tempat pengungsi. Jadi tahun 80-an, 90-an ada banyak tokoh radikal kaum Timur Tengah mengungsi ke London. Mereka bebas bergerak di London, tapi asal jangan bikin ONA di London sendiri. Silakan bikin ONA buat negara asalnya, tapi jangan buat London sendiri. Itu semacam kesepakatan damai yang tidak tertulis, katanya. Nah, rupanya awal-awal intelijen Inggris menggunakan itu sebagai alat tawar-menawar sama pemerintahan Timur Tengah. Sini kami ada radikalnya di sini. Nah, kalau ingin kami agak kuasain, ya kasihin kami dong sesuatu. Jadi ada di alat tawar-menawar. Tapi menjadi senjata makan Tuhan. Tahun 2005 terjadi pemboman di London. Karena radikal semua yang ini di Inggris, mereka nggak puas hanya memperjuangkan radikalisme di negara asal. Mereka lihat di sekeliling London, ada macam-macam sekuler ini, orang kafir itu. Wah, lebih baik Inggris sendiri jadi negara syariah. Cuman dengan berbagai itu aliran Islamnya, berbagai tokoh Islamnya, berbagai gerakan radikal dan sebagainya, kalau bilang negara syariah yang mana? Nah, mereka saling ribut juga. Karena itu nggak boleh, kalau bilang syariah itu nggak boleh syariah A sama syariah B. Syariah itu syariah. Yeah.
Ya, Satu macam syariah itu ya. syariah teoritisnya satu macam, tapi yang menegakkannya orangnya beda-beda dan harus di bawah kuasa satu kekuasaan. Nah, siapa yang pegang kekuasaan itu? Nah, mereka ya seperti saling pertarungan di situ. Nah, jadi di Inggris seharusnya ada kebebasan beragama, negara tidak turut campur. Ya, mau percaya, silakan percaya sesuai keyakinan sendiri. Mereka manfaatkan uang gerak itu, tapi akhirnya sasarannya menjadi negara Inggris sendiri. Nah, di situ orang Inggris aslinya dan juga ke kelompok imigran lainnya, tidak hanya orang asli Inggrisnya. Kami cuma ingin ya jalankan hidup sendiri, kami nggak mengganggu yang lain lagi, kami juga ingin diganggu. Kok mau mendirikan masjid dengan itu penguras suara yang mengganggu masyarakat di sekitar jam 3 pagi atau apa? Yang pernah jadi ributan di Oxford. Akhirnya rencana tidak jadi. Oh, jadi sekarang di Inggris tetap nggak boleh ada suara Nggak azan boleh, ya? tapi pernah mereka coba. Akhirnya Maksudnya? ya pernah mau naruh penguras suara di masjid gitu. Oh, tapi sudah pernah dilakukan begitu berarti ya? Sudah pernah dilakukan. Diupayakan, didebatkan. Oke. Ada banyak keberatan. Dibilang, Ya. kok harus pakai penguas suara? Sekarang zaman modern, bisa juga pakai aplikasi di rumah sendiri. Kan? Kenapa harus macam-macam gitu? Sebentar ya, yang lain Ya, ya. saya mute dulu. Yang lain saya mute dulu supaya jangan feedback ke sini suaranya. Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak Indro, lanjut. Ya, ya. Nah, ini kan menimbulkan juga berbagai friksi. Terkait dengan kekalahan komunisme, itu sayap kiri Inggris akhir tahun 80-an nggak ada kerjaan. Runtuhnya Uni Soviet, komunismenya tidak laku. Nah, sayap kiri memerlukan ladang baru. Jadi mereka yang ekstrem kiri Inggris mulai melatih mendidik Hizbut Tahrir. Dan rata-rata di Eropa dan Inggris ada kerjasama sayap kiri sama Islamis dan yang radikalnya. Yang wali kota London dulu, Kevin Livingston, pernah mengundang radikal dari Timur Tengah ke London, bilang, ini teman saya, saudara saya, dan sebagainya. Ada pendiri Partai Respect di Inggris yang beberapa kali ke Irak dapat pendanaan dari Saddam Hussein. Nah, rupanya begini, yang partai sayap kiri itu partainya sendiri tidak laku. Mereka jumlahnya sedikit, tapi kalau mereka bisa menggandengkan massa atau masyarakat yang jumlah lebih besar, mereka punya kekuatan lebih besar. Sebentar Pak, di sini ini kan banyak orang-orang yang lulusan cuman madrasah saja. Sayap kiri itu maksudnya sayap Kentucky Fried Chicken atau apa itu Pak? Sayap kiri, sayap kanan itu Pak? Oke. Sayap kiri kan istilah politik, yang sosialis, yang komunis. Jadi Inggris itu Islam radikalnya kerjasama sama komunis radikal untuk menyebarkan ideologi. Padahal yang dulu, yang sayap kanan, boleh bilang zaman awal Orde Baru, kerjasama dengan Pansar dan NU dan lain-lain sebagainya untuk memberantas PKI. Jadi sebaliknya. Sebentar. Ini justru kalau sayap kanan ini kalau di Inggris apa Pak? Ini kalau sebelah kiri kan tadi Kentucky, sebelah kanan McD gitu Pak.
bukan, sayap kanannya itu Hah? kan yang konservatif. Kalau Ya, bilang sayap kanan di Amerika itu yang Trump. yang Trump. Kalau yang kiri, Yang kiri yang sosialis komunis itu kan? sosialis komunis, kirinya juga bisa bilang yang apa menjurus sedikit ke sosialisme di bagian Partai Demokrat, tidak semua tapi bagiannya yang lebih kiri atau lebih menjurus ke sosialis daripada yang bagian di tengah. Oh, berarti kayaknya Amerika, Inggris, Eropa sama ya. Kalau yang bilang partai sayap kiri itu sosialis komunis, yang Ya, sayap kanan itu orang-orang yang sangat konservatif dan cenderung fasis gitu Pak ya, cenderung betul. Ya, tergantung. Itu kan white supremacy gitu kan, white ada supremacy gitu. ada spektrumnya. Ya. Jadi Nah, kiri kemudian yang tadi saya mau ya jelaskan tadi. Kemudian yang sayap kanan di zaman penggulingan Soekarno itu bekerja ya sama dengan Banser dan NU juga dengan CIA tentunya ya waktu itu untuk ya memberantas diam-diam di PKI gitu ya. belakangnya ya. Ya, oke, Ya, lanjut Pak. Silakan. Saya hanya mau memperjelas tadi Pak. ya. Jadi pada tahun 60-an itu yang dari politiknya apa kanannya yang terwujud dalam pemerintahan Orde Baru memakai tenaga Muslim muda yang milisi Banser dan sebagainya untuk memberantas PKI secara brutal. Yang saya sebut genosida di Indonesia. Ya, ratusan ribu sampai 1 juta di 3 juta Pak. Saya kemarin dapat terakhir 3 juta. 3 juta. Iya, 3 juta. Ya, oke. Itu namanya kerjasama Islam sama sayap kanan. Sedangkan terjadi di Inggris sebaliknya. Yang kerjasama Islam sama sayap kiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak, Ya, dari forum. ya. Heran, mengapa bisa sayap kiri itu kan cenderung yang mendukung LGBT, transgender, segala macam toh? Mengapa bisa Betul-betul. kerjasama dengan Islam radikal? Termasuk yang di Belanda dan Jerman nampaknya juga begitu, Ya. Pak. Memang konyol itu. Tapi itu namanya perhitungan politik. Politik itu artinya the art of the possible. Atau ilmu yang memungkinkan, hal-hal yang memungkinkan. Sambil yang nama terkenal dalam ilmu politik itu Machiavelli. Machiavelli itu seorang bangsawan Italia dulu. Prinsipnya bahwa tujuan menghalalkan cara. Boleh pakai segala cara asal tujuannya tercapai. Nah, yang sayap kiri perhitungkan, ya kalau kita gabungkan dengan LBGT kan jumlahnya sedikit, kita nggak akan maju di situ. Mending kita menggandengkan yang masyarakat lebih besar dan kebetulan lebih bisa dipicu kemarahannya. Ya. Dan ya kita diam-diam mengabaikan yang lain dulu gitu. Tapi itu pernah berapa kali ditanya kapan akhirnya gini. Di Inggris kalau orang kulit Kristiani, kalau kulit putih mengkritik LGBT itu bisa dituntut dan pernah dituntut. Tapi anehnya kalau dari Islam yang mengkritik LGBT tidak dituntut. Karena dia pelindung di bawah suatu pengertian Islam tidak boleh dikritik. Wah, oke, ini sebentar. Ini saya makin banyak pertanyaan ini, tapi ini lebih banyak Silakan. lagi nih. Coba Pak David Ginola dulu nih, silakan di unmute. Ya. Pak David Ginola. Silakan. Silakan Pak David. Belum kedengeran suaranya. Mikrofonnya mungkin. Sekarang udah ya, silakan. kedengeran? Ya, bagus. Ya. Oke. Putus-putus suaranya. Shalom, Andrew ya. Ya. Jadi ya berdasar. Oh, sekarang udah mendingan Pak? Iya. Oke. Silakan. Sejauh yang saya tahu ya,
di kondisi di UK dan di London ini sebenarnya udah sangat kritis banget ya Pak Andrew ya. Soalnya London itu punya reputasi sekarang sebagai the capital of the knife craft Europe apa gitu-gitu karena banyak sekali serangan-serangan pisau yang bahkan random gitu Pak. Polis gitu ya selalu kalau nangkep tuh orang-orang 30 orang pakai Ya, migran attack Pak Andrew nyiram orang dengan air keras gitu dan secara random juga meneror. Dan yang paling gawat lagi Pak Andrew ya, yang saya tahu juga banyak sekali kejadian child grooming ya Pak ya. Child grooming itu jadi anak-anak di bawah umur yang ya, ini dua masalah berbeda. rame-rame seperti kejadian yang di Rotherham, Rochdale, ya. Ya, dan juga Huddersfield karena di tahun 2019 menurut The Independent 19.000 anak-anak di tahun 2019 itu dikena korban grooming. Dan yang lebih parah London, yang seperti kita tahu agamanya apa, dia bilang, oh semua ini adalah parts and parcel of living in a big city. Kan gila banget ya Pak ya. Dan cancel culture-nya juga sangat gawat. Yang kayak Bapak bilang, kalau berani ngeritik Islamis atau ngeritik sayap kiri langsung akun Twitternya dihilangkan. Contohnya seperti yang tahu ya mantan ketua English Defense League itu Tommy Robinson, dia yang bersuara mengeritik Islamis ini, malah yang tahun lalu kalau nggak salah yang di kota Leeds itu yang dia broadcast memakai iPhone dia yang dia bilang di pengadilan salah satu child groomer itu malah dia yang ditangkap Pak. Sayap kiri itu berusaha keras untuk menghilangkan Tommy Robinson. Kan sadis bener, makanya saya bilang tadi kenapa ya sayap kiri bisa demen banget melindungi Islamis ini gitu, walaupun situasinya sudah sangat kritis dengan kejahatan pisau, acid attack dan juga child grooming itu kenapa ya Pak Andrew? Menurut Pak Andrew juga pendapatnya gimana? Dan mengenai Tommy Robinson juga menurut Pak Andrew gimana gitu? Itu aja, terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, ini ada beberapa tema. Jadi satunya itu mengenai kejahatan memakai pisau, itu lebih terkait dengan budaya gang, budaya bajingan. Jadi pemuda pengangguran, dan itu lintas agama dan lintas suku. Jadi budaya gang itu banyak terkait dengan klub sepak bola. Jadi satu mengidentifikasi sendiri dengan klub satu lagi jadikan penggemar klub sepak bola lain otomatis menjadi musuh dan sebagainya. Selain itu, di London kesenjangan kesejahteraan masyarakat itu besar sekali. Yang kaya itu kaya raya. Ampun. Jangan buat masalah ya. Orang muda itu kalau mereka lagi banting-banting untuk lulus ujian sekolah atau sebagainya, atau mungkin tinggal di yang boleh bilang perumahan kumuh, yang kumuh versi London tapi masih kumuh. Mereka merasa tertinggal. Terus ya kita mau apa? Dan di lingkungan situ banyak beredar narkoba. Nah, gang itu menguasai peredaran narkoba, jadi itu kan suatu dunia sendiri. Ada narkoba, gang, ada pisau, senjata tajam, dan banyak konflik antar gang yang juga terjadi. Karena gang itu kuasai wilayah. Nah, itu satu. Nah, yang kedua disebut tadi, mengenai Rochdale di Yorkshire, Inggris Utara. Yaitu pernah memang ada gang. Awal-awal media tidak mau sebut etnisnya mana karena takut dibilang rasis. Tapi mereka mencari remaja putri yang misalnya hubungan dengan keluarga sudah susah atau dalam pengasuhan atau pokoknya dalam sesuatu kesulitan. Terus kan pendekatannya manis-manis. Ayo pergi, saya ajak makan, yuk kita nonton, oke, minum dikit dari ini. Tapi menjurus ke pemerkosaan.
akhirnya si Putri itu dijual ke teman-teman dari gang itu. Dan rata-rata dalam kelompok keturunan Pakistan. Nah, petugas sosial memang awal-awal sudah mendapatkan info itu. Petugas rumah sakit sudah bisa melihat tanda-tanda itu. Polisi pun juga tahu, oh ini yang terjadi. Mereka tidak bertindak. Kenapa? Ya kami takut dibilang rasis. Maka gang itu mendapatkan peluang untuk terus ada yang tanya, enggak, ini kan ini suka sama suka kok, ya jangan ganggu gitu. Nah, padahal yang nyata-nyata gang itu mengancam si Putri dengan bilang, kau harus ikutin kehendak kami, layanin laki sampai 10 kali sehari, atau kami membunuh keluarga kau. Dipakai ancaman begitu. Dan kami lakukan karena kamu bukan agama benar, kamu bukan kafir. Kami bahak. Akhirnya dibongkar oleh jurnalis dari koran The Times. Dia melakukan investigasi 1,5 tahun, sehingga polisi tidak lagi bisa berlindung. Dan akhirnya polisi harus minta maaf. Diperkirakan ya itu di satu kota saja 1.400 gadis putri yang menjadi korban. 1.400, Pak. 1.400. Ya. Kalau buat di Eropa itu udah. Makanya. Oke. Itu namanya mereka pantas dilakukan karena mereka kafir, itu intinya begitu. Di Robinson itu bagaimana Nah, itu? Tommy Robinson kan dia merasa bahwa banyaknya masuk pengaruh budaya ini, pengaruh budaya itu dari luar, tapi lebih ditonjolkan kepada budaya Timur Tengah. Ini kami orang Inggrisnya gimana gitu. Maka dia membentuk English Defense League. Liga Pembela Inggris. Gitu. Sama Scotland League itu juga ya? Ada lagi ya? Ya. Masuk itu. Jadi itu cenderung kumpulkan orang yang agak marah-marah dan mereka bisa melakukan demonstrasi dan sebagainya. Tapi sebagai advokasi politik itu tidak efektif. Itu mereka cuma berkoar-koar, bikin ribut, dan malah meningkatkan ketegangan, tidak bisa membawa pendekatan damai. Dan karena itu satu gerakan, akhirnya ada keributan siapa yang kuasai dan sebagainya. Jadi ada keterkaitan dengan kelompok klub sepak bola yang penggemar sepak bola memang suka huru-hara gitu, suka cari kesempatan berkelahi. Itu sudah budaya di Inggris. Klub penggemar klub A mau kelahi dengan penggemar klub B, ini kan menjadi alasan lagi untuk berkelahi gitu. Tapi nggak sambil teriak-teriak itu Pak, Allah Akbar itu Pak, kayak di Jakarta itu kan sampai teriak-teriak dulu kan, Allah Akbar gitu kan. Oh ya, kalau EDL sih nggak begitu. Sama-sama pemain supporter bola itu kan, kalau yang di Jakarta itu sama-sama teriak-teriak Allah Akbar sampai ada yang mati. Di Belanda kan juga ada sama lah itu, mungkin kalau di Belanda juga sama ya. Kalau supporter bola di Bremen juga sama itu ya, ada Bremers itu juga sama itu. Oke, sebentar. Kita mau lihat ini kan belum terjawab semua pertanyaan David tadi. Oke, silakan. Nah, mungkin David, maaf ya, ini pertanyaan terakhir mana? Karena agak sempat lintas dari pemikiran saya. Saya ingat masih ada satu. Saya cuma itu mengenai cancel culture yang kalau orang mengkritik Islamis atau langsung akun Twitternya dihapus, sosial media presence-nya dihapus, disensor, dan bahkan di rumahnya digerebek gitu. Ya. Kalau berpendapat, jadi kebebasan berpendapat di limit. Ya, itu memang tercipta itu karena melalui lobbynya sayap kiri dulu diciptakan istilahnya Islamofobia. Dulu ada homofobia. Homofobia lebih dahulu karena tidak boleh mengkritik homo, LGBT karena itu menyakiti perasaan mereka dan
lain sebagainya. Nah, apa kalau di Inggris itu tidak bisa langsung bicara soal penistaan agama. Itu orang tidak mau tahu itu penistaan agama. Tapi diciptakan istilah Islamofobia dan itu didefinisikan sebagai pengkritik terhadap Islam, tapi itu lebih lagi hal-hal yang menyatakan bahwa Islam terkait dengan tindakan kekerasan. Jadi untuk efeknya membungkam pernyataan bahwa ada sesuatu dari ajarannya bisa menjurus ke tindakan kekerasan. Jadi memang kalau bicara harus lihat batasnya persis di mana dulu, karena memang ada orang mau hantam Kristiani, hantam aja. Sampai orang mau bikin patung Kristus, kencingin patung Kristusnya, nggak diapain gitu. Itu boleh. Double standard, Pak. Kenapa? Iya. Double standard, kayak misalnya Double orang-orang standard, seperti Abu Hamzah, persis. Anjem Choudary didiamkan, tapi kalau orang-orang seperti Tommy Robinson langsung di-cancel gitu. Betul, betul. Nah, itu yang diperjuangkan oleh sayap kiri, yang partai buruh, partai sosialis dan yang sosialis radikal. Nah, kenapa sosialis radikal seperti mau justru mengipas-ipas ketegangan? Karena memang ideologinya bahwa sistem atau tatanan masyarakat yang sudah ada, pemerintahan sudah ada, harus hancur dulu untuk mendirikan pemerintahan atau revolusi yang murni. Nah, Trotskyite yang radikal kiri itu maunya seluruh dunia hancur sehingga seluruh dunia sekaligus revolusi dunia baru yang sosialis dan sebagainya. Jadi mereka bisa meleburkan itu dengan politik khilafah yang juga tujuannya sedunia. Ya, itu sebetulnya pernah saya tulis di buku saya Khilafah Terakhir, bagian yang terakhir itu, Pak, yang udah mulai bab terakhir. Ya, tapi itu tadi bagus sekali. Itu tadi ada tambahan analisa itu tadi ya. Nah, ini coba sebentar sebelum kita lanjutkan ke Pak Bobi ya. Saya mau kasih tunjuk satu video juga. Ini yang terjadi di Eropa, terutama di Inggris ya. Tapi ada beberapa di Eropa, kayak di Denmark juga, tapi juga di Inggris. Dan memang ada satu pertanyaan buat saya juga, Pak, sebelum nanti setelah video ini ya. Mengapa di Eropa, di tanah Eropanya, mereka tidak terjadi seperti yang Bapak bilang tadi ya. Artinya tetap ada tindakan-tindakan ini ya, ada tindakan-tindakan untuk antisipasi ya. Sedangkan kalau di Inggris tadi kan justru terjadi pembiaran. Dan nanti kalau dilihat di video ini, sebentar ini saya terupdate sendiri ya. Kalau di video ini, kalau Bapak lihat di video ini tadi, yang nanti termasuk tadi yang Bapak cerita itu, berarti kan ada pembiaran dan ada kesengajaan justru kan, seperti dari partai sayap kiri membiarkan dan justru malah memperkuat posisi para Islamis ini, seperti mana dipelihara sekalian. Malah kayak dipelihara dong berarti namanya kan. Dan itu kemudian menjadi tindakan-tindakan yang anarkis yang terjadi di Inggris, dan reaksi dari sayap kanannya kan justru lebih bahaya. Kalau di Jerman, di Prancis, di Austria, kemarin sudah jelas kalau di Prancis, di Austria, mereka tutup. Semua yang berkaitan dengan bau-bau Islamis radikalis ini langsung ditutup. Ratusan masjid, sekolah pun ditutup, dan mereka diharuskan masuk sekolah umum. Tidak ada sekolah agama lagi, masuk sekolah umum harus. Dan kemudian yang kedua, yang pertama tadi masjid ditutup, kedua harus masuk sekolah umum, dan kemudian yang lebih ini sekarang ini ditutup perbatasan. Di tahun ini kan ditutup semua perbatasan. Jadi mereka sudah benar-benar imigran sudah sangat dibatasi. Bahkan kalau di Spanyol itu ditaruh di pulau, imigrannya baru datang itu taruh di pulau mereka, jadi nggak boleh masuk ke mainlandnya kan. Nah kalau di Inggris itu terjadi pembiaran begitu Pak ya. Mungkin bisa dijawab dulu sambil menunggu ini Pak. Nanti saya
tunjukkan. Apakah memang benar terjadi pembiaran dan pemerintah diam saja? Pemerintah yang berkuasa ini dari sayap kiri atau dari sayap kanan atau dari nasionalis, Pak? Ya, sekarang yang berkuasa itu partai konservatif, artinya Sayap kanan. kanan. Tapi mereka kan coba ambil posisi sejauh memungkinkan bisa memuaskan semua pihak. So Inggrisnya dalam bahasa Inggris kita bilang, you can make all people happy some of the time, or you can make some people happy all of the time, but you cannot make everybody happy all of the time. Sebagian orang bisa disenangi pada setiap waktu, atau semua orang mereka bisa dibuat puas kadang-kadang, tapi tidak bisa membuat semua orang merasa puas pada setiap waktu. Ya, jadi pemerintah coba mengambil jalur mana yang paling optimal di situ. Kompromi sini, kompromi sana, dan sebagainya. Tapi bagi partai buruh, partai sayap kiri, mereka mencari suara. Basis suaranya mereka di situ. 80% dari imigran, terlebih lagi imigran Bangladesh, Pakistan itu, suaranya bagi partai buruh. Jadi memang mereka tergantung suara dari masyarakat Islam itu. Oke, luar biasa itu. Jadi sama dengan pembahasan saya kemarin ya tentang bagaimana banyaknya politikus-politikus yang kemudian jadi Islam, ya. Mereka jadi Islam karena untuk mengharapkan suara dari orang-orang Islam ini yang sudah jadi warga Eropa. Mau bertanya Pak kepada Pak Andrew, ketua Partai Buruh Inggris itu kan Jeremy Corbyn tuh Pak ya? Dulu. Dulu. Ya, sekarang tidak lagi. Oh, sekarang dia lagi ya. Itu kan dia banyak terpengaruh ideologi radikal ya. Pernah dalam salah satu koran Israel Hayom, dia makan siang bersama petinggi-petinggi Hamas itu. Nah, mungkin seberapa banyak Pak pengaruh organisasi terlarang, organisasi Islam radikal ini terhadap partai buruh itu sendiri Pak? Karena nampaknya ada kesamaan ya, kalau ya mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau di Amerika kan Joe Biden juga kan lebih memperhatikan, juga kalau dia berkuasa dia akan pertama kali melarang travel ban bagi Muslim itu Pak ya. Dan kalau ini terus, sementara yang berkuasa kan di Inggris kan partai konservatif Pak, apakah tidak terjadi clash itu Pak yang mendalam itu, karena yang berkuasa kok ditelikung oleh partai oposisi yang tidak berkuasa. Itu satu Pak. Nomor dua mungkin nomor dua, apakah ini ada pengaruhnya juga terhadap Mayor of London Pak? Wali kota London. Jadi ini mungkin berkaitan sama yang di atasnya, yaitu partai buruhnya, kemudian sehingga masyarakat London buat Mayor of London. Go to London. Ini 4 pertanyaan sebetulnya kan, saya harus ingat semuanya itu. Iya. Nah, Jeremy Corbyn itu sangat kuat pengaruh terhadapnya dari Socialist Workers Party yang penganut ideologi Trotsky. Nah, SWP, Socialist Workers Party, itu yang kerjasama sama HT, Hizbut Tahrir. Jadi ideologi Trotsky itu untuk menyusup, dan banyak yang juga menyusup ke Partai Buruh. Partai Buruh sendiri bukan Trotskyite, tapi ada kena penyusupan dari Trotskyite, dan Jeremy Corbyn termasuk salah satu yang menyusup ke partai. Nah,
itu satu. Di lain pihak juga Partai Buruh kan tergantung suara, tapi kalau boleh bilang suara, kebanyakan Muslim itu Inggris, mereka cuma ingin jalankan hidup. Mereka nggak mau macam-macam sebetulnya. Iya. Mereka dapatkan kesempatan kerja, mereka dapat layanan kesehatan, mereka ya dapatkan hak dan sebagainya yang tidak seperti di negara asal. Mereka juga bisa makan ya seperti ya apa tradisionalnya apa-apa rata-rata nggak diganggu. Mereka nggak ada alasan untuk ribut-ribut lah. Yang mau ribut sebetulnya hanya segelintir. Tapi segelintir itu punya mulut besar. Iya. Dan kekuatan untuk meradikalisasi juga besar gitu. Jadi basis suara untuk Partai Buruh memang dari masyarakat, tapi unsur radikal dari basis suara itu kecil. Yang radikalnya itu melalui gerakan politik yang sayap kiri lebih ekstrem kiri yang kerjasama sama radikalnya karena ya intinya begini, yang komunis itu katanya memperjuangkan pekerja, hak pekerja, dan ideologinya sosial. Nah, ganti pekerja dengan Muslim, ganti sosial dengan Islam, semuanya lain sama, itu yang praktis itu yang mereka lakukan. Mereka menyatakan, oke, yang Muslim itu tertindas, yang abad ke-19 yang pekerja tertindas, yang tertindasnya ini, oke, yang tertindas ini melawan kelas yang menindas, yang kalangan atas, dan itu perjuangan komunisme di situ, perjuangan kelas bawah terhadap kelas atas. Jadi mereka memposisikan diri di situ untuk mendapatkan jumlah orang yang mau memperjuangkan. Di partai radikal itu jumlah anggotanya sedikit sekali, mereka tidak punya manusia yang cukup. Jadi katakanlah mau coba merangkul Islam untuk mendapatkan sumber daya manusia dari situ. Nah itu yang kedua, yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi, pengaruh politik sekarang kalau tidak salah. Sekarang yang berkuasa itu partai konservatif dan juga yang terpilih di Amerika itu Joe Biden, partai Demokrat. Joe Biden setahu saya hanya mengembalikan ke posisi tengah. Jadi bukan ada hak khusus atau hak lebih bagi kaum Muslim, tapi kaum Muslim juga tidak dilarang. Artinya mendapatkan hak sama dengan anggota masyarakat yang lain. Yang sebetulnya partai konservatifnya juga mau di situ. Ya, silakan orang Muslim hidup, tapi haknya sama dengan warga masyarakat yang lain, tidak lebih. Tidak kurang, tidak lebih, itu saja. Iya, Pak, tapi pemerintahan konservatif yang sekarang ini kan Boris Johnson, Pak ya. Betul. Itu kenapa seperti yang tadi Bapak uraikan, itu kok kalau seseorang menghina penistaan terhadap suatu agama, beberapa patung Yesus bisa dikencingin atau apa dan sebagainya, ya kan? Tapi kalau itu untuk Muslim kok dilindungi. Nah ini yang jadi, kan katanya semuanya sama. Harusnya maksud saya adalah gini, kalau orang itu mengkritik sesuatu hal yang memang benar-benar benar-benar terbukti, ya baik siapapun juga bisa mengkritik itu. Jadi ada persamaan hak. Kok malah yang minoritas ini kesannya dilindungi. Nah ini politiknya kan lebih ke, padahal yang lagi berkuasa sekarang adalah partai konservatif gitu loh, Pak. Ya, meskipun terjadi pergantian partai, tapi yang namanya yang
dapat dituntutnya melakukan kritik itu sudah masuk dalam jurisprudensi di sistem peradilan. Sistem peradilan itu bebas atau berbeda dari partai politik. Parlemennya menetapkan undang-undang, yang menerapkan hukum itu kan sistem peradilan. Dan presiden atau jurisprudensi yang tercipta selama 20 tahun ini berarti kan sudah ada beberapa kasus diputuskan begini diputuskan. Sehingga untuk mempertimbangkannya secara hukum banyak berdasarkan presiden yang tercipta melalui kasus-kasus terdahulu terlepas dari partai yang menguasai. Nah, ya. Jurisprudensi ya. Jurisprudensi, genau. Persis. Berarti hakim-hakimnya mempertimbangkan jurisprudensi ya tadi jurisprudensi lebih mempertimbangkan itu apa namanya ya itu tadi seperti kelas bawah lawan kelas atas, apapun masalahnya kelas bawah walaupun dia salah gitu ya oke lah, kasih dia kemenangan sedikit lah ya gitu. Maksudnya justru lebih nggak fair juga sih sebenarnya. Ya memang, tapi saya pikir itu memang ada beda prinsip di masing-masing pihaknya. Kalau itu sudah lama, yang gereja Inggris dan gereja-gereja lainnya, kalau ya orang mau minister Tuhan ya apa? Tuhan juga kuat kok, nggak usah takut lah. Ya kan? Tuhan juga bisa bela diri sendiri kok. Ya. Ada kedewasaan beragama ya, Pak. Ya, nggak usah ini kalau orangnya mau macam-macam mau bla 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 bla, nggak usah digubris, nggak usah macam-macam lah. Itu sudah konsensus untuk gereja Inggris dan gereja-gereja di Inggris juga gitu. Sehingga orang mau omong apa-apa mengenai Alkitab, mengenai ya Tuhan, mengenai Kristus, ya oke, kita nggak usah tindak, kita nggak usah menggugatnya ini. Biar mereka omong, udah. Mereka terjebak omongan sendiri kok. Ya, kita nggak harus semacam asal balas gitu. Nah, itu di satu pihaknya ini. Jadi kalau Muslim juga banyak mengkritik, mereka mengkritik Kristen habis-habisan di Inggris. Karena memang ada, ya boleh. Silakan kritik, nggak apa-apa. Mau kritik, go ahead. Luar biasa. Tapi prinsip itu tidak berlaku sebaliknya. Ya. Ya, itulah sebabnya saya sekarang menyadari, itulah sebabnya mengapa banyak orang Eropa itu jarang sekali ya. Kalau kayak sekarang di Perancis saja hanya 40.000 orang Perancis asli yang convert ke Islam ya. Itu pun karena masalah politik dan nggak ada yang benar-benar karena ya seperti kayak orang-orang Islam yang convert ke Kristen yang di Indonesia itu berjumpa dengan Tuhan karena mengalami pengalaman pencerahan segala macam ya Pak ya, karena ada kedewasaan dalam bertuhan itu tadi ya. Betul nggak begitu Pak? Kayak tadi misalnya, ngapain Tuhan dibela? Kalau memang Tuhan itu ada, dia akan membela dirinya sendiri. Walaupun ateis juga ngomong begitu kan, kalau di Eropa kan begitu. Kalau memang Tuhan ada, biar dia membela dirinya sendiri, mengapa kita harus membela Tuhan? Nah itu memang, jadi saya tanya beberapa orang-orang ateis di Eropa, mereka jawab seperti itu Pak. Sama itu. Ya itu. Jadi ateis juga punya hak di masyarakat di sini. Ya. Luar biasa ya. Ateis juga bisa mengkritik dan ada ateis juga yang protes ya. Kami mengkritik sini tapi kami mengkritik yang satu ini kok kena gitu. Iya. Jadi orang-orang sayap kanan itu justru yang melakukan ini orang-orang ateisnya ya Pak ya, yang melakukan tindakan-tindakan pembalasan kepada orang Islam. Coba kita lihat satu ini bentar. Saya ada satu lagi Pak, ada satu video lagi ini. Nanti terus kita nanti lihat sekarang responnya orang-orang Inggris sendiri terhadap
orang-orang Islamis ini yang radikal-radikal ini yang bikin masalah ini. Tapi kita lihat dulu video satu ini. Lihat ini ya. Kelihatan nggak? Oke. Ini orang Asia sama orang Inggris ya. Orang Tionghoa lah gitu ya. Tommy Robinson took us on a tour of another neighborhood much closer to his home. Ya, ini yang Tommy Robinson tadi itu loh. Just go shopping. This area now is literally just a complete Muslim area. It's got 19 mosques all within a stone's throw. And plans for another 6. So driving through the area, are you unwell? I'm completely yeah. What would happen if you were to walk through the streets here? If I was walking the streets, I'd get battered. If I tried to walk from one end to the other, I wouldn't get out. Because they get on their phones so quickly. There's Saiful Islam. That one there. Yeah, he's the leader. Yeah. What? What have I got to talk to you about? What have I got to talk about? Say about Islam and that, innit? Yeah? So why didn't you say it now? What do you want me to say? It's ideology. It's got no place. Yeah, it's got no place, bruv. And what you Sharia got? law's got no place in What this you country. got? What do you mean, what have I got? Go on, tell me, What do you innit? mean, What do you have I stand got? for? What do I stand for? Yeah, what do you stand for? Integration, bruv. I don't stand for paedophilic practices, yeah? Yeah. What do you stand for? Go on, tell me. What do you mean, what do I stand for? What do you stand for? Racism, How's it racism? Eh? How's it racism? How's it racist to oppose a fascist ideology? Fascist ideology. It is And what fascist. do you? You're racist. How am I racist? You hate Asians, what yeah? racist? Nah, what race- dia what bilang racism? kamu benci sama orang Asia ya. Padahal sebelahnya dia itu orang Asia tadi, orang Cina kan? Tadi sebelahnya dia. Tapi dibalik sama dia. Why are you running away Oh, for? because I know, Why are you I'm running not away going to know for? what you like, bruv. You have about 100 you in a minute. You fucking little chief. You fucking chief. Dia tadi dipukul ya. Tadi di videonya skip. Dipukul tadi dia. You fucking little prick. The thing is, you get out of this car, they'll be here from everywhere. Watch, watch. Watch how many of them now turn up. Watch. Watch how many of them now turn up. I'll do your window up so you can't get out, because I'm telling you, look. Fucking pussy. Watch what I get with your fucking houses, you fucking mug. Fucking tramp. That is what they're like, you see? Now you understand, innit? Ya. Do you think that man is usually a nice, tolerant person? Nah, itu ya. Do you think that Sebelahnya dia itu orang Cina, tapi dibilang kamu anti Asia ya, kamu rasis, dibilang begitu kan. Padahal sebelahnya dia kan orang Cina, udah jelas. Bagaimana bisa orang Cina sama kalau orang bulenya anti sama Cina, dia terus duduk sebelahan begitu, satu mobil diajak tur. Nah, kira-kira begitu Pak Andrew. Nah, ini kan terjadi Pak, kalau di Eropa ini sudah kelihatannya sudah berkurang ya yang begini ya, udah jauh banyak berkurang, dan orang-orang Islamnya nampaknya sudah mulai agak nyalinya agak ciut ya. Tapi kalau di Inggris kan sampai beberapa waktu sampai dalam tahun-tahun ini kan terjadi Pak, masih ada terjadi begitu Pak. Nah kalau menurut Pak Andrew bagaimana Pak? Menurut pengamatan Pak Andrew dengan kejadian-kejadian seperti ini? Ya timbul tenggelam, tapi dengan COVID-nya akhir ini, saya kira perhatian semua lari ke COVID. Jadi agak yang saya baca di media karena saya tinggal di Jerman. Ya. Jadi mungkin saya nggak dapat semua yang lengkap, tapi sebetulnya selama masa COVID agak reda. Karena bagaimanapun ya kalau lockdown nggak bisa keluar rumah dan sebagainya. Oke, nanti ini coba ya. Sebentar, saya mau tunjukkan. Ini dia. Ini ada yang menarik sekali. Ini reaksinya, Pak. Ini reaksinya. Ya, habis ini Pak Mumet nanti ya. Pak Mumet boleh, tapi ini saya mau tunjukkan dulu reaksinya nih. Reaksinya orang. Saya nggak tahu ini hoax atau apa, tetapi ini sempat ini ya. Lihat ini contohnya yang ada lengkap. Nah ini ada lengkap, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Aduh kurang bagus tulisannya. Sebentar ya, kurang jelas. Ini ada ini ya, Punish a Muslim Day 3 April gitu ya. Nah, saya mau ini dulu tunjukkan dulu Punish a Muslim Day.
Ya. Ini juga aja deh. Nggak kelihatan. Nah, ini ya. Jadi tanggal 3 April 2018 ada Punish a Muslim Day tanggal 3 April 2018. Ya, diantaranya adalah verbally. Jadi mocking orang Islam, mengolok-olok orang Islam secara verbal, ya. Terus menarik jilbabnya orang Islam. Ini ajakan ya, ajakan Ya. Punish Muslim Day. Terus sebentar, mana tadi? Sebentar ya, ini ada yang lebih jelas nih, poin-poinnya ya, poin-poinnya itu ada poin-poinnya itu ya, ada dikasih. Nah, ini lebih jelas ini. Mana tadi? Nah, ini ya, tadi ya. Ya, true flowers on a Muslim, lots of different, kasih ini apa? Dengan berbagai macam warna gitu kan. Terus undang Muslim itu ke rumahmu, ya kan. Terus take weekend trip with your Muslim, ya. Take weekend, jadi ngajak jalan-jalan di hari malam minggu gitu kan. Fast Ramadan with Muslim and celebrate Eid in surround corner. Sorry, bukan ini yang Love Muslim Day, sorry ya, ini dibalikannya bukan. Ini tadi yang tandingannya tadi ya, Love Muslim Day itu tandingannya. Terus merikanya ada yang disuruh melakukan hal-hal yang cukup anarkis ya. Sebentar. Ya. Sebentar ya. Saya sebetulnya nggak sampai baca berita mengenai itu. Nah, cuman begini Pak, pada kenyataannya